Ya, soal pertama. Deskripsikan definisi studi Islam kawasan dan sejarah kemunculannya. Studi secara bahasa merupakan kata plural dari kata studi yang berarti kajian yang dilakukan terhadap sebuah wilayah, tidak terbatas pada suatu bidang kajian. Sementara secara terminologi, Azumardi Azra mendefinisikan studi Islam kawasan sebagai sebuah kajian yang bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi dengan mempelajari aspek-aspek tertentu seperti aspek geografis, demokratif, bahasa, dan sejarah. Asal-usul dari studi Islam kawasan ini sudah terjadi pada zaman Yunani pada tahun 450-an. Akan tetapi pada masa itu kawasan sudah menjadi perhatian para ahli kenegaraan. Diawali dengan Islam muncul dan didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW hingga pemikiran kaum muslimin berkembang pesat dan penaklukan berbagai wilayah untuk memperluas dan pengembangan Islam yang semakin besar. Soal yang kedua, bagaimana sih relasi dan dinamika Islam di era globalisasi? Era globalisasi ini mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat, seperti teknologi informasi, transformasi, informasi yang mungkin dulu susah dijangkau, sekarang sudah mudah dijangkau. Globalisasi Islam ini merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual, historis bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, ras, bahasa, dan serta lapisan masyarakat. Tidak ada yang beda. Era ini itu ditandai dengan masa penjajahan Eropa terhadap kalangan umat Islam dan karenanya lahirlah kebangkitan serta upaya pembaharuan di dunia Islam. 3. Soal yang ketiga, deskripsikan pandangan Islam tentang gender. Menurut golongan konservatif dan budaya, perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak, melayani suami, dan tidak boleh mempunyai aktivitas di luar rumah. Karena hal tersebut merupakan tugas seorang laki-laki. Padahal sejak abad 15 yang lampau, agama Islam telah menghapuskan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun ada perbedaan, maka hal tersebut adalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajarannya dalam Al-Quran dan hadis, sehingga perbedaannya tidak mengakibatkan pada satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bahu-membahu. Contohnya, Al-Quran itu menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama karena diciptakan dengan zat yang sama. Oleh sebab itu, status kejadian laki-laki sama dengan status kejadian perempuan. Dari segi mendapat godaan juga, Al-Quran itu menyebutkan bahwa godaan dan rayuan iblis itu tidak memilah-milih, tetapi sama. Tergodanya setan menggoda laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan. 4. Jelaskan dan deskripsikan dengan peta konsep terkait pemikiran studi Islam interdisipliner menurut Profesor Abdul Basit. Ya, peta konsepnya adalah Islam. Islam di sini menyangkut atau mempunyai beberapa cabang, seperti contohnya understanding Islam, eksak, sosial, humaniora,
problem relevan dan aktual, ilmu kalam, normatif Quran hadis, dan fikih. Nah, studi Islam yang hanya pada dunia fisik saja terlibat pada beberapa aspek seperti yang saya tadi jelaskan, ya kan, seperti politik, sosial, budaya, dan sejarah. Namun masih mencakup aspek akhirat hingga menghasilkan aspek yang relevan. Soal yang kelima, penguatan modernisasi kemarin, sekarang, dan yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintahan pada 2019 sampai 2024. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik riset lembaga maupun individu, dan data kasus terkait radikalisme semakin menguat. Radikalisme yang bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditujukan kepada non-muslim, kemudian berkembang objeknya kepada aktivitas yang menentang keras tindakan radikal seperti kasus bom buku Utan Kayu, lalu meluas diri teror dengan membidik kesatuan keamanan yaitu Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum, kasus Sarinah 2016. Data peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada dan semakin banyak, walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui 2 jalur, pencegahan dan ajakan kembali ke jalur yang benar. Dari deskripsi di atas dijelaskan. A. Definisi paham radikal. Menurut saya, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh suatu kelompok yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tata sosial politik secara drastis dengan menggunakan kekerasan. Studi Islam sosial mengartikan radikalisme sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas. Gerakan radikalisme agama dapat dimaknai sebagai gerakan berpandangan kolot dan jumud serta kaku aturan, menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat tentang pandangan keagamaan serta menganggap hanya paham agamanya saja yang sesuai dan yang benar. B. Indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Pertama, sikap tidak toleran atau tidak mau menghargai keyakinan orang lain dan mempersulit tata cara yang dianut. Mereka menganggap bahwa keyakinan orang lain itu salah. Yang kedua, sikap fanatik menganggap bahwa dirinya itu selalu benar dan apa yang dianutnya itu benar adanya. Yang ketiga adalah sikap eksklusif atau membedakan diri dari kebiasaan umat Islam mayoritas. Keempat, sikap revolusioner atau kecenderungan menggunakan kekerasan sebagai pencapaian tujuan. Yang kelima, mengkafirkan orang atau kelompok yang tidak sependapat. Gitu. Jadi kalau tidak sependapat dengan mereka akan dengan mudah mengucapkan bahwa kamu kafir. Yang keenam, mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongan mereka yang tidak sepaham. Ketujuh, berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak ada tempatnya. C. Implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi teror yang sering terjadi ini mengandung kekerasan. Tindakan seperti ini melanggar hukuman dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, karena paham radikalisme ingin sekali merebah sesuatu dalam aspek kondisi masyarakat secara total hingga mencapai akarnya. Hal-hal yang dianggap radikal ini biasanya tuh berhubungan dengan agama, seperti adanya terorisme yang meneror dan mengebom tempat ibadah pada lingkungan masyarakat. Karena adanya ketidakadilan yang memicu semangat solidaritas primordialisme agama yang telah
terkonstruksi secara mental atau pikiran dan hati para teroris. Yang D, deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Pendekatan persuasif ini bersifat membujuk secara halus, ya, mereka agar yakin dan tanpa adanya paksaan yang merubah mereka tentang cara pandang radikal negatif, membangun daya tahan dan daya tangkal masyarakat. Bentuk tindakannya itu seperti merangkul dan mendekati individu yang terpapar paham radikal, melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog hangat dan diskusi yang dilakukan dengan basis kekeluargaan dan masyarakat yang melibatkan tokoh-tokoh untuk menetralisasi pembibitan dan penyebaran paham radikal. E. Deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Misalnya upaya represif terhadap paham radikal itu perlu dilakukan melalui upaya-upaya represif, misalnya dengan melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok radikal yang telah menggunakan cara-cara melawan hukum seperti kekerasan, hingga melakukan penyerbuan terhadap kelompok-kelompok radikal sedang menjalankan aksinya, atau langsung saja mereka ditetapkan dengan hukuman yang berlaku. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.